Wah, banjir. Terbang. Engine check kan ini nih lampunya nih. Situ pencet yang atas ditahan, nanti keluar angkanya di sini. Wow, anjing. Sun yang kanan juga kayaknya harus diganti sih, sekitar another 4 juta. Ya namanya motor dipakai. Di sebuah morning yang sangat beautiful. Renya hari ini kayaknya bakal 60.000 kilo ya. Untung gua nyadar kemarin ngecek kilometer, wah dikit lagi nih. Jadi kita bisa dapetin momen ini on camera. Kalau kalian ingat kan terakhir itu 50.000 kilo juga gue bikin vlog ya. Pas di jalan Renya tek berubah 60.000 kilo. Mungkin gue pikir sekalian cerita-cerita lah ya, suka duka pakai ZX 636 tuh apa aja gitu. Karena mungkin gue berasa lumayan qualified ya, gue pakai motor ini ya cuma 5 tahun lebih lah. Dari kilometer 19 waktu itu 18.9, sekarang udah mau 60.000. Jadi almost 40.000 bersama ya. I know her pretty well. Sambil hari ini ya kita nyari 60.000. Jadi sesuai judul hari ini San Mori 200 kilo. Karena tadi pas keluar rumah Renya itu kilometernya 59.780. Berarti kurang 220 kilo lagi. Coba hari ini bisakah kita hit 60.000? Wah, banjir. Kosong seberangnya. I will update you guys along the way. Terbang. Mulai dari mana ya? Jadi awal ngambil motor, wow. Awal ngambil motor ini kilometernya itu 18.900 tahun 2018 bulan Oktober November lupa gue. Nah, kendala awal adalah pokoknya motor kilometer segitu waktu itu komstirnya sudah harus ganti. Buka-bukaan nih, tidak semuanya selalu indah Ferguson. Jadi waktu itu komstir gue tuh udah ada tengahnya gitu loh, tak. Jadi motor itu dibelokin aja rasanya aneh banget. Cuman kalau lu pakai motornya beberapa hari, lama-lama terbiasa. Tapi kalau dipakai orang, berasa banget tuh anehnya. By the way, kilometer sudah 59807. Sisa 193 lagi. Kita muter kemana anjir? Jakarta sepi banget lagi. Ini gue mau ke Sensi nih, pasti sepi juga. Habis itu hal menarik lainnya menurut gue adalah pengeremannya ya. Kebetulan motor gue ini yang ABS. Jadi tahun 2013 di pasar, ini ngomongin pasar Indonesia ya, 2013 itu 636 yang masuk ke Indonesia tuh cuman yang non ABS, yang warna hijau hitam sama putih hitam. Hijaunya yang glossy, hitam di hijaunya glossy, paham nggak? Nah habis itu 2014 ke atas tuh banyak pilihan beberapa warna ya. 2014 tuh lumayan banyak, 15 ada satu ya yang hijau putih ya, 30 anniversary. Habis itu 16, habis itu kayaknya mulai kena kuota impor tuh. Jadi kayaknya tahun 14 tuh paling banyak pilihan warna deh. Ada oranye, terus hitam atau abu-abu gelap tuh yang Jody pernah punya, hijau yang ABS. Habis itu apa lagi ya? Apa 3 itu ya. Jadi makanya masuknya dikit-dikit kan. Jadi sama pedagang tuh pada dibilang rare gitu. Karena sebenarnya yang kepentok kuota gitu, jadi masuknya dikit. Setahu gua ya guys ya. Ya, soto atau enggak, tapi dengar dari obrolan sekitar seperti itu kondisinya. Jadi nah balik ke pengereman ya. Jadi Renya ini kan ABS. Sebenarnya pengereman standarnya gue cukup oke dengan kepakeman ya. Cuman gue ganti-ganti itu karena master rem duluan kan waktu itu RCS 17, bahkan sebelum selangnya itu bego sih. Nah, tapi gue karena suka feel Brembo, karena Brembo itu linear. Karena kalau yang Nissin bawaannya itu bukan nggak pakem loh ya, cuman on off gitu loh, kayak tombol on off aja. Jadi rem nggak kasarnya gitu ya, in a nutshell.
S17 waktu itu kebetulan juga dapat barang harga oke. Second bagus. Eventually selangnya kita ganti juga pakai Hell. Cuman ini kan ABS, waktu itu gue ganti cuma sampai sambungan tuh. Jadi nggak full sampai modul ya. Sayangnya lumayan lebih pakem sih, tapi kalau udah mulai panas karena masih ada karet kecil-kecil gitu lah, selang karet dikit. Kalau misalnya track use gitu udah mulai kena panas banget gitu, rada-rada squishy. Habis itu eventually kita ganti GB4RX waktu itu. Lagi-lagi dapat second oke. Pas ganti GB4RX karena ukuran pistonnya naik. Jadi masternya waktu itu 17 terlalu squishy, nggak enak gitu lah. Nah, gue milih untuk gantinya Gale Speed yang 19. Karena gue pikir kalau ganti Brembo RCS lagi kan kayak fisiknya gue feel di ya feel remnya beda sih, tapi feel di tangan terus fisiknya itu gue kayak ngelihat hal yang sama gitu, cuma berubah jeroannya aja. Hence why waktu itu gue milih untuk pakai Gale Speed dan gue sama sekali tidak nyesel karena Gale Speed enak banget. Meskipun barangnya susah, apalagi spare partnya susah kalau kenapa-napa, cuman it was worth it lah, seharga Corsa Corta, cuman enak banget sumpah. Feel radialnya tuh apa linearnya tuh beda gitu, dan pivotnya adjustability-nya itu dia kalau RCS kan cuman 18 sama 20 gitu. Kalau Gale Speed tuh dia ya lu puter aja sesuka hati gitu. Dia apa ya istilahnya ya, ya gitulah, esot dikit dulu nggak dapet. Habis itu eventually discnya kita ganti ya, karena buat kalian yang mau tahu, gua aja yang cari tahu. Disc brake JTEC 636 kurang lebih 50.000 kilo lah umurnya disc brake standar. Jadi waktu itu ganti karena udah mau habis juga ya. Udah habis malah. Ukur-ukur tuh udah di bawah minimum thickness. Jadi waktu itu kita ganti Brembo Super Freaking Sport, which pakemnya beda sih. Udah ganti kaliper, habis itu baru ganti disc lagi. Satu jari aja. Waktu itu gue pas habis ganti pertama tuh berasa dipotong orang gitu di jalan kan, bener-bener satu jari. Dut anjay. Feel so freaking safe. Kalau pengereman belakang belum gua apain sih karena tidak ada dana ya guys ya. Pengen ganti P2 nickel, nyamain GB4RX nya cuman 9 sampai 10 demi kaliper belakang P2. Skip dulu. Wait guys, pembicaraan ini kita lanjut nanti ya. Kilometer udah 59816. Bisa berapa tuh? Tolong dihitung. Nanti kita lanjut ngobrol sembari muter-muter nyari 60. Ternyata CNC masih rame guys. Saya kira karena mau lebaran sudah sepi, ternyata tidak. Masih rame juga. Kita parkir di mana ya? Situ aja. Kelar ngerumpi-ngerumpi di CNC. Nih kita ikutan rombongannya Coco Rainer. Bensin gua nyala lagi. Yang bikin ribet apa? Jadi ketutupan bensin ini kilometernya 59.816. Berarti kita kurang 174 kilo lagi ke Bandung tah. Wah, tadi kita sudah bahas rem. Habis itu apa ya, salah satu hal menarik juga yang sudah saya habiskan adalah gear set. Jadi gear set itu sebenarnya awet banget. Gue tuh baru ganti gear set tuh di kilometer berapa ya, 40 ribuan kalau nggak salah. Jadi gue udah ganti, pas gue ganti rantai yang ke kali kedua tuh baru tuh gue ganti gear set. Fun fact, itu si motornya Moong JTEC 636 Oren yang dulu kita coba di Bali. Pas gue bilang dream bike gue 636 Oren. Aha. Ini nggak tahu mau kemana, saya cuma ngikut aja. Habis itu ngomong rantai, gue selalu pakai EK chain ya. Ganti pertama EK chain, awet banget. Gue pakai itu kalau nggak salah 20 ribuan. Itu pun padahal gue nggak terlalu ngerawat gimana ya, cuman nggak sampai mati gitu loh rantainya. Gue pun bingung. Waktu itu
gue ganti aja gara-gara kayaknya kilometernya udah terlalu banyak, jadi udah main aman kita ganti aja gitu. Wih, ada Wilmon RS34. Oh, kampas rem yang sangat menarik. Jadi gua kan modelannya orang yang sering banget pakai rem belakang ya, apalagi kalau macet atau ya general braking aja, karena kan ngeremnya jadi lebih cepet gitu. Nah, kampas rem tuh dulu pakai Galver ya. Itu kampas rem belakang gua. Ini kalau gua nggak salah inget ya, tapi kayaknya mah nggak salah deh. Gua tuh baru ganti sekali dari awal punya, sampai sekarang belum habis, John. Menipis sih menipis, minyak rem ditabung tuh turun terus, cuman kok nggak bisa habis kampasnya. Jadi motor ini lumayan stress free. Terus ngomongin stress free juga, gua dari dulu motor nggak pernah aneh-aneh, maksudnya nggak pernah ada masalah kelistrikan, nggak pernah ada engine check. Kemarin tuh baru sekali, itu pun kayak error sekali terus di restart hilang gitu. By the way, fun fact buat yang punya Kawasaki Gen ini ya, kalau keluar engine check kan ini nih lampunya nih. Nah, kalian pindahin ke odometer ya. Habis itu pencet yang atas ditahan, nanti keluar angkanya di sini. Kalau ada lebih dari satu error, nanti angkanya gantian gitu bolak-balik. Woi, Yogi, mantannya Yogi nggak kangen tau? Mentis. Nah, terus kalau misalnya masalah hilang, kita udah benerin gitu. Kalau motor restart, kalau emang masalah udah hilang, dia bakal hilang sendiri. Tapi kalau ada 636 Gen yang baru dan Kawasaki lain kayak JTEC-nya Kotrisno gini, Kotrisno yang punya di Giotto, dia itu jadi engine check itu harus dihilangin pakai KDS, Kawasaki Diagnostic System. Jadi nggak bisa langsung hilang, repotnya lu harus ke bengkel dealer Kawasaki itu, karena mereka doang yang punya. Atau mungkin pakai Texa juga bisa lah, mungkin ya. Tapi lucu begitu ya, basically motor ini stress free. Gue tinggal 2 minggu, 3 minggu nyala lagi langsung top chair, aki nggak pernah kenapa-napa. Aki yang pertama gue ganti itu, jadi dari pas gue beli di motor, aki itu udah tanggalnya 2017. Gue baru ganti aki lagi itu 2021, gila nggak? Tapi ini motor emang kelistrikannya nggak gue aneh-anehin sama sekali sih. Paling yang gue ganti cuma klakson, pun ini juga sekarang lagi mati. Nggak tahu dulu yang masang. Isi bensin dulu. Ngomongin bensin ya, satu hal yang gue masih bingung sampai hari ini sama JTEC 636 ini. Kalian lihat bensin gue, average-nya, average 19,2, 1 banding 19,2. Dari dulu awal gue pakai segitu-gitu terus. Gila nggak? 600 cc loh ini, 120, 130 HP lah on crank ya. Bensinnya 119, bingung nggak lo? JTEC 25 untuk perbandingan. 124 kalau standar. Terus pas udah ganti knalpot tuh tanpa disetting apa-apa 118 sebenarnya. Yang dulu 2 motor yang kita pakai pas touring Pertamina Enduro tuh, yang ke Mandalika, buset. Gua nggak tahu Kawasaki tuh diapain motornya bisa sampai seirit ini gitu loh. Wow. Udah lama nggak napas, Jakarta udah sepi banget, orang-orang udah pada mulai mudik ini kayaknya. Wah, nikmat. Terus bicara power ya, aduh, 636 nih memang dia dibikin cc-nya dilebihin karena ngejar torsi mid low untuk dalam kota kan, untuk street use lah kasarnya. Mungkin dia rada motong low end nya ketimbang JTEC 6R atau R6, tapi wah, buat dalam kota sih enak banget. Makanya kayak torsinya tuh terkenal besar kan, makanya orang-orang stunter di Amerika gitu banyak kan pakai 636. Ya maksudnya dari dulu kita juga pakai buat diangkat-angkat, selalu gua pakai ini tuh selalu gigi 3. Kadang gigi 2 tuh kalau lagi duduk doang, terus kalau mau ngoper gitu. Tapi kalau yang lain-lain pasti gigi 3. Gigi 4, 5 kalau udah jeglukan bisa lah. Wow, anjing. Nah, terus kalau ngomongin power, perbedaan power ya selama di gua udah kasarnya 4 kali ganti power. Gimana ya ngomongnya? Jadi awal kan gua pakai M4, knalpot pendek. Tenaga mid low-nya ngisi banget bener, buat wheelie-wheelie jauh lebih gampang. Habis itu kita ganti ke Scorpion,
lengthnya medium lah ya, itu knalpot. Mid low nya agak sedikit hilang, powernya lebih pindah ke mid lah. Maksudnya ini bukan suges ya, tapi gue ngerasain perbedaan tiganya tuh beneran sesuai teorinya gitu. Knalpot semakin panjang tenaganya semakin di atas. Terus pas ganti Nasert Beat kan panjang, ya semakin di atas lagi tenaganya. Tapi Nasert Beat sih buat di sini sih ngisi banget, meskipun gue cuma 3/4 sistem ya, jadi cuman dari katalis di-cut, di LED katalis, terus pakai silencernya gitu. Terus sekarang ganti VLAN yang meleduk-meleduknya mantap sekali. Sam. Gila banget. Ini kayaknya ngikut rombongan mereka, ridingnya agak jauh nih. Cocok lah, kita lagi nyari berapa lagi nih? 170 lagi ya. Sorry, tadi gue salah hitung, berarti tadi 180-an kurang. Sekarang kurang 171. Masih banyak sih. Nyampe kayak hari ini. Kalau perlu gue taruh pedok, gue gas, gue puter nih kilometernya biar naik. Sebenarnya ada beberapa keluh kesah yang mau gue ceritain sih. Sebenarnya mungkin karena pemakaian gue juga ya. Cuman nanti lah ya gue update lagi. Ini habis nanti kita kelar nongkrong balik, sekalian gue lanjutin obrolannya. Sekalian kita nyari kilometer juga, karena kalau gue rekam semua videonya bisa berapa jam deh. Kok Andi ini bisa elbow di Mandalika kemarin anjir, bawa CBR-nya orgil. Sekarang mau ke arah kota. Jadi keluh dan kesah gue itu adalah seputar shock depan ya, yang paling banyak. Oh ya, soal komstir yang gue cerita di awal tadi, lucunya sampai sekarang belum pernah ganti lagi dia. Oh, udah sempat sekali ya. Jadi total udah 2 kali, gue lupa. Ya kurang lebih umur komstir 20 ribuan lah, tergantung pemakaian, tapi kurang lebih segitu. Tapi kalau shock depan ya biasalah, dulu namanya lagi hobi-hobinya willy-willy kan. Cuman kalau menurut gue bukan masalah turunnya purely karena turunnya jelek atau gimana, tapi faktor kotor juga sih. Karena namanya Ashok kan, kalau ada kotor kan bikin baret, karena dia kan bergesekan sama as luar gitu loh. Nah jadi selain udah berkali-kali ganti seal shock, tapi shock gua depan yang kiri ya sudah sempat ganti asnya. Asnya itu AC sama bottom shock, jadi udah ganti segelondongan tuh. Waktu itu gua ada videonya juga sih. Sun yang kanan juga kayaknya harus diganti sih. Ya lumayan sih, sekitar another 4 juta. Cuman ya namanya motor dipakai, pasti harus ada perawatannya ya guys ya. Seperti waktu itu kita servis besar di saat 37 atau 34 ribu ya, gue lupa inget. Tapi so far sampai sekarang motor masih aman-aman aja sih, belum ada gejala aneh-aneh. Mungkin nanti 70 ribu kita servis besar lagi, ya masih 10 ribu kilo lagi, aman lah. Lagi pula juga kita kebetulan diberi rezeki untuk bisa ganti-ganti motor, jadi kayaknya kilometernya naiknya harus cepet dulu sih. Sekarang kilometer menunjukkan 59.847, kayaknya nggak sampai nih hari ini. Cuman nanti gue update di video ini juga saat momen ganti 60.000 ya. Habis itu paling satu lagi keluhan adalah ini sih lagi berfungsi nih, gear indikatornya lagi normal nih. Tuh. Cuman kalian juga pasti yang suka nonton video gue, banyak bahkan yang komen gitu, itu gear indikatornya error. Yes, memang common issue lah, dari dulu nggak jauh awal punya, terus dia udah sempet kayak gitu-gitu. Ya, sebenarnya ganti switch indikatornya, sensor gear itunya aja sih hilang ya harusnya. Cuman
cuma belum aja. Udah lama banget tapi belum. Oh terus waktu itu kan sensor posisinya ada di gear depan ya. Waktu itu juga ada seal oli dari gear depan tuh, ada yang sempat udah kena ya, jadi rembes bocor, cuman diganti gitu aja, small part hilang sih. Sampai sekarang aman jaya. Kurang lebih itu aja sih ya kisah gua bersama Re-nya selama 40.000 kilo. Ya kalau gitu tinggal nunggu momen Re-nya turn 60 aja. Nanti gue mau foto-foto terus bikinin post Instagram yang bagus. Makanya kalian jangan lupa follow Instagram gue juga ya, @jakartaroad. 6R lama, JTEK 6R, terus satu lagi yang kayak JTEK 25, habis itu yang punya Kotrisno yang paling baru nih. Hampir lengkap hari ini. Yaudah guys, ditunggu aja momen Re-nya turns 60k kilometers. Wits, dan keesokan harinya gue pakai Re-nya lagi dan akhirnya dia hit 60.000 km. Wow, congratulations Re-nya, you are old as fuck. I still love you though.